Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, kita masuk di pembelajaran ke-5 dan 6 ya, subtema kedua, tema 2 ya. Siapkan alat tulis kalian dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Oh iya, jangan lupa terlebih dahulu kalian berdoa ya, sebelum kalian melakukan aktivitas pembelajaran. Oke, Bu Puri mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nana, pada pembelajaran kelima kali ini, kita belajar yang pertama muatan IPS, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Jadi kita belajar pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, Indonesia itu memiliki banyak sekali tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya saja misalnya ada singkong, jagung, dan lain sebagainya. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia misalnya untuk bisa dijadikan bahan makanan atau bahan lainnya. Nah, sumber daya alam itu ya harus dimanfaatkan dengan bijak. Jadi tidak boleh menyia-nyiakannya atau menggunakannya secara berlebihan. Jadi sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya pertanian padi. Dia itu sumber daya alamnya membutuhkan matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, ya kerbau atau sapi. Jadi pemanfaatannya buat apa pertanian padi? Nah, pertumbuhan padi itu dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan menerangi lingkungan. Kalau matahari ya, fungsinya itu buat pertumbuhan padi, buat pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Kalau air, pemanfaatannya mengaliri lahan pertanian. Nah, kalau tanah dimanfaatkan menjadikan media tanam. Kalau udara sebagai sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Kalau kotoran hewan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Nah, kalau kerbau itu bahan makanan, dan bisa dijadikan sumber tenaga bagi para petani, misalnya membajak sawah ya. Nah, itu ya. Terus misal pembuatan ikan asin. Nah, pembuatan ikan asin itu membutuhkan sumber daya alam. Ada kayu, garam, dan panas matahari. Nah, kayu itu dimanfaatkan buat apa? Buat pembuat anyaman, tempat pengeringan ikan. Kalau garam buat mengawetkan ikan. Nah, kalau panas matahari buat mengeringkan ikan asin. Nah, selanjutnya pembuatan pakaian itu membutuhkan sumber daya alam apa saja? Ada kapas, logam, dan plastik. Nah, kapas itu dimanfaatkan untuk pembuatan kain dan benang. Logam itu dibuat pemanfaatnya buat pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Kalau plastik, nah bahan bakunya itu pembuat kancing. Transportasi itu sumber daya alam yang dibutuhkan yaitu logam dan minyak bumi. Logam itu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan alat transportasi, sedangkan minyak bumi bahan utama pembuatan bahan bakar. Selanjutnya pembuatan patung. Sumber daya alam yang dibutuhkan yaitu ada tanah, kayu, atau batu, besi, atau baja. Nah, bahan baku pembuatan patung itu ada ya, tanah, kayu, batu, besi, dan baja itu tadi. Nah, dan pemanfaatan lainnya yaitu bahan bakunya untuk membuat pahat. Nah, kalau besi, baja itu buat alat untuk memahatnya. Nah, ini ya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu ternyata saling berhubungan, saling menguntungkan. Jadi banyak hubungannya, misalnya kalau menanam padi ya butuh matahari, butuh air, butuh tanah, butuh udara, kotoran hewan misalnya. Jadi seperti itu. Jadi saling membutuhkan. Jadi kita harus bijak menggunakan sumber daya alam. Selanjutnya muatan SPDP. Pola irama dan ketukan. Nah, irama itu apa? Irama yaitu rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama itu apa? Pola irama panjang pendeknya bunyi sebuah lagu.
Pola terbentuk ya bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi itu dihitung berdasarkan ketukan. Nah, ini pola irama dalam lagu umumnya ada 4/4, 3/4, dan 6/8. Nah, birama 2 itu memiliki 2 atau 2/4 hitungan. Contoh, nih ya, solmisasinya seperti ini, not angkanya. Nah, birama ketiga biasanya memiliki 3/4 hitungan. Jadi seperti ini ya. Nah, 177 kalau di not angkanya. Mi, fa, mi, sol, mi, re. Jadi, nah, birama 4 itu biasa memiliki 4 atau 4/4 hitungan. Jadi, seperti ini. Contohnya, pola irama dalam ketukan. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal atau eksternal. Bunyi internal itu apa? Bunyi internal adalah dihasilkan dari tubuh kita. Misalnya, tepuk tangan, menepuk paha, menghentakkan kaki ke lantai. Nah, itu bunyi internal yang dihasilkan dari tubuh kita. Lama bunyi tepuk tangan itu disesuaikan dengan nilai nadanya. Satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk atau 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketuk. Kalau bunyi eksternal itu dihasilkan oleh alat musik, contohnya gendang, suling, gitar, tamborin, drum, dan lain sebagainya. Jadi kalau internal itu dari tubuh kita, kalau eksternal itu dari alat musik. Selanjutnya pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak kemarin sudah membuat poster kan? Nah, ini cara mengampanyekan isi poster. Poster yang dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau yang disebut kampanye. Nah, cara mengkampanyekan isi poster itu gimana? Pertama, pahami isi poster dengan baik. Jadi, misal kalian kemarin membuat poster hemat energi. Jadi, dipahami isi posternya itu apa. Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Jadi, kalimatnya jelas. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Jadi cara mengkampanyekan poster seperti itu ya. Pahami isinya, bicarakan isi poster dengan jelas, bahasanya yang baik, yang sopan, serta tidak terlalu cepat agar pendengar bisa memahami apa isi dari postermu tersebut. Terus yang terakhir, muatan PPKN, kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Hak itu apa? Hak itu menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan kita. Kalau kewajibannya ya jelas menghemat energi. Hak itu yang dapat kita peroleh, kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan hak kalian, ya kalian harus mengutamakan kewajiban. Ingat ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dahulukan kewajibanmu, baru kalian mendapat hak kalian. Nah, soal latihan, bukalah buku tema 4B yang dari perpus ya. Muatan SPDB, jawablah pertanyaan di halaman 42. Buku yang kalian beli, buku tema 4B. Nah, buka halaman 42 sesuai lagu Aku Anak Indonesia. Nah, kalian baca, kalian pahami, lalu tulis pertanyaan dan jawaban di buku tulismu. Itu yang di bawahnya ya. Terus muatan IPS masih sama di buku tema 4B. Kerjakan soal room C di halaman 44. Buatlah kalimat baru dengan mengubah kata dasar. Nah, tulis di buku kalian masing-masing. Ingat ya, soalnya ditulis, jangan lupa diberi tanggalnya dan muatannya. Tulisan harus rapih, tidak boleh banyak coretan ya. Oke, sekian dari Bu Puri. Semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.